Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromunte yang akan menemani kalian dalam mempelajari IPS materi kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas subtopik yang pertama yaitu sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa, beragam budaya, tradisi, dan bahasa. Nah, dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkap keragaman suku bangsa dan budaya tersebut adalah dengan menelusuri dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Paul Saracen dan Fritz Saracen yang dikenal dengan Saracen bersaudara, mereka mengemukakan bahwa penduduk asli bangsa Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil atau bertubuh kerdil. Nah, ras ini pada awalnya mendiami Asia Tenggara yang saat itu masih bersatu menjadi sebuah daratan pada zaman es atau pada masa glasial gitu ya. Nah, setelah masa glasial ini berakhir yang diakibatkan oleh mencairnya es tersebut, sehingga daratan-daratan yang ada terpisah-pisah, dipisahkan oleh lautan, begitu ya, seperti Laut Cina Selatan termasuk juga Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu terpisah-pisah, termasuklah Kepulauan Indonesia, gitu ya. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman, sementara penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir yang dekat dengan laut. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Saracen bersaudara tadi ya. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kepulauan Kei di Maluku. Orang Veda ini kemudian menyebar ke arah timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi bagian selatan, kemudian Kepulauan Kei, Seram itu di Maluku ya, kemudian Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia atau kepulauan di sekitar Samudra Pasifik ya. Jadi Kepulauan Melanesia ini termasuklah Nusa Tenggara Timur, kepulauan di sekitarnya, Maluku, termasuk Papua itu juga bagian dari Melanesia ya. Nah, beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang ada di Sumatera, Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Nah, mereka kemudian diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Nah, kemudian ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia berasal dari Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Ciri fisik dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ini adalah memiliki rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan dan bermata sipit. Nah, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan ya. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi atau berpindah dari Cina Selatan sekarang menjadi Provinsi Yunan ya. Nah, kemudian Proto-Melayu ini bermigrasi ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur ya. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan ya, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu hingga ke Sumatera dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Adapun dari jalur timur, mereka melewati Kepulauan Ryukyu Jepang. Dari sana kemudian mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi hingga menyebar ke kepulauan lainnya di Indonesia. Nah, Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat dari Sumatera tadi. Sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur.
yang masuk melalui Sulawesi tadi ya. Nah, suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu ini adalah Mentawai, Dayak, Toraja ya. Nah, setelah Proto Melayu, masuklah Deutero Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu ini mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Jadi peradaban mereka sudah lebih maju. Mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero Melayu ya. Bangsa Deutero Melayu mengembangkan keberadaan dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan suku lainnya. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Proto Melayu dan Deutero Melayu kemudian saling berbaur sehingga sulit dibedakan. Kemudian, ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian atau Papua dan benua Australia. Adapun kedatangan ras Melanesoid ini diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Kemudian ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua pada zaman es ya. Pada perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara ras Melanesoid dengan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan penduduk Maluku. Baik, subtopik kita yang kedua pada video kali ini yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, sekarang kita lihat kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Ya, yang pertama sekali adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, coba kita perhatikan peta berikut ini di mana ini merupakan peta jalur perdagangan antara India kemudian Cina ke Indonesia. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ya. Nah, jadi hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Adapun komoditi atau barang utama yang diperdagangkan adalah kain sutra. Itulah sebabnya mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wangi-wangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman lagi. Adapun jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Nah, peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau tempat pemberhentian bagi para pedagang dari Cina yang ingin berdagang ke India. Lalu masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak atau pertemuan di antara budaya Indonesia dengan budaya India, termasuk juga kontak antara budaya Cina dengan budaya Indonesia. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia, namun demikian tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai
cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Berikut ini merupakan teori-teori atau pendapat mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India. Para pedagang India ini berdagang ke Indonesia menyesuaikan dengan angin musim, ya. Jadi dengan cara inilah kebudayaan India menyebar ke Indonesia, ya. Teori yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Ksatria. Yang pertama adalah C.C. Berg menjelaskan bahwa golongan Ksatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para Ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para Ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai atau berkonflik. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah memberikan tradisi, menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, sama seperti yang diungkap oleh Berg tadi, yaitu Mukherjee mengatakan bahwa golongan ksatria dari India membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni atau daerah kekuasaan yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu J.L. Moynes mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan di Indonesia pada abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama atau pada masa yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 Masehi, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itulah yang nantinya mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Nah, teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Adapun teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti atau batu-batu bertulis yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana dalam hal masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang keempat adalah teori arus balik. Nah, pendapat arus balik ini menjelaskan bahwa adanya peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh F.D.K. Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia dan mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.